Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham Pegas kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Pegas ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha gas, jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan gas. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Pegas. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Pertamina sebesar 56,96%, masyarakat sebesar 43,04%, dan negara memiliki satu lembar atau sekitar 0,00%. Dan kita lihat dari segi kinerjanya, untuk dari segi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 6,4%. Untuk dari segi net profit dari minus teman-teman di tahun 2020 karena ada kasus pajak juga, dan 2021 ini juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Terus untuk dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 0,8%. Untuk dari segi hutang mengalami penurunan, dan ini bagus teman-teman, penurunannya sebesar 6,8%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 12,5%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Kalau teman-teman lihat, untuk net profit margin 2021 ini hampir mendekati 10%. Dan kalau kita bandingkan dengan 5 tahun terakhir, memang ini merupakan net profit margin yang sangat bagus teman-teman. Tetapi kalau misalnya teman-teman melihat dari 2014 ke bawah, 2016 ke bawah, memang net profit marginnya di atas 10%. Terus untuk dari segi EPS di 177 dan membuat barnya di 7,64 kali. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1935 dan membuat PBV-nya di 0,7 kali. Dan teman-teman, kalau kita lihat secara histori lagi, untuk PBV dari saham Pegas ini merupakan PBV yang paling rendah. Terus untuk dari segi DR-nya di 1,28 kali. Untuk dari segi DR ini kalau kita lihat juga sebenarnya bagus teman-teman, yang dimana DR-nya juga terus mengalami penurunan. Terus untuk dari segi ROE-nya di 9,17% dan ROA-nya di 4,01%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1.355, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.900. Jadi memiliki margin of safety 40%. Dan teman-teman, sebelum saya ke kesimpulan, teman-teman saya ada membuat website. Jadi websitenya adalah valuestock.id. Dan dari valuestock.id ini apa sih yang teman-teman bisa dapatkan? Teman-teman bisa mendapatkan 4 hal ya. Jadi dari video, ada ebook, intrinsic value, sama watchlist. Habis itu sama invest with Mimin. Jadi ada teman-teman bisa melihat saham apa saja yang sedang saya hold. Terus teman-teman juga bisa mau upgrade ke VIP class jika teman-teman mau, itu ada lifetime user sama private class dan videonya. Oke teman-teman, kita ke kesimpulan. Yang pertama dari produk dan jasa. Produk dan jasa saya berikan sesuai karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesuai karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesuai karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya juga berikan sesuai karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DR-nya masih di atas 1. Untuk book value saya berikan sesuai karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya juga tidak ada hal yang perlu kita concern, tetapi jika liability-nya no, saya memberikan satu sektor ini no juga. Untuk ROE saya berikan sesuai karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesuai karena positif, dan dividen saya berikan sesuai karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Pegas ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Pegas ini. Teman-teman, untuk saham Pegas ini sementara saya belum masuk, tapi sedang jadi watchlistnya saya teman-teman. Jadi saya memang tunggu jika harganya terkoreksi turun ke bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah.
Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nah, sekali lagi teman-teman, saya ada membuat websitenya di valuestock.id, dan linknya juga saya tinggalkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, see you in the next video, bye bye.